Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Siri Kuning dari kelas 10-8. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang tarian Siri Kuning. Jadi simak videonya ya. Yang pertama ada sejarah. Sejarah pemunculan tari Siri Kuning tak lepas dari adanya keberadaan tari cokek yang ada terlebih dahulu, yang merupakan tari pergaulan dan banyak dimainkan oleh para cukong Tionghoa yang ada di Betawi. Tari cokek biasanya dilakukan berpasangan antara penari cokek dengan tamu laki-laki. Istilah cokek berasal dari bahasa Tionghoa. Cukin yaitu selendang yang panjangnya kurang dari 1 meter dan dipakai oleh penari perempuan untuk menggait pasangan. Versi lain mengartikan cokek merupakan penyanyi yang merangkap sebagai penari. Tari cokek Betawi berkembang ke beberapa daerah pinggiran seperti Tangerang dan Banten. Manoki Mahajir dalam Mengtungi Wono 2011 menyebut para cukong atau masyarakat Tionghoa yang mampu mempunyai wayang cokek atau penari cokek pada abad ke-19 merupakan mereka yang diangkat oleh Belanda. Penari cokek diberikan rumah khusus, koan wayang, dan diberi pelatihan bernyanyi serta menari oleh penari cokek senior. Berhiaskan baju kurung sutra merah berkancing intan dan perhiasan mahal, para penari cokek memiliki derajat gengsi tinggi sehingga tak semua orang dapat mendekati. Seiring perkembangannya, tari cokek dikemas menjadi lebih memiliki image positif di mata masyarakat. Dengan demikian, dibuatlah tari cokek dengan musik iringan lagu Siri Kuning yang kemudian lebih dikenal masyarakat dengan tari Siri Kuning. Tarian ini juga disebut sebagai tari Siri Kuning karena dipentaskan pada saat mempelai pria menyerahkan siri dere kepada mempelai wanitanya. Daun siri tersebut berjumlah 14 helai yang dilipat terbalik hingga membentuk sebuah kerucut. Demikian, dalam tari Siri Kuning, para penari lelaki dan perempuan saling berjaga jarak dan tidak bersentuhan. Demikian, dalam tari Siri Kuning, para penari lelaki dan perempuan saling berjaga jarak dan tidak bersentuhan. Fungsi tari Siri Kuning. Pada awalnya, fungsi tari Siri Kuning adalah untuk pergaulan antar masyarakat dan untuk mempererat hubungan saja. Namun, seiring perkembangannya, tarian ini juga ditampilkan untuk mengiringi proses pernikahan adat Betawi, juga untuk menyambut tamu kehormatan. Pada proses pernikahan, tari Siri Kuning dilakukan pada saat memasuki acara penyerahan siri dare. Kalian tahu gak bagaimana sih pola lantai dari tarian Siri Kuning? Jadi, ada 2 pola lantai yang dipakai dalam tari Siri Kuning, yakni menyesuaikan jumlah penari. Jika tari Siri Kuning dilakukan secara berpasangan, maka pola lantai yang diterapkan adalah berdua-dua. Artinya, harus menyesuaikan pasangan masing-masing. Dari gerak awal sampai akhir, harus selalu kontak dengan pasangannya. Namun, jika tarian dilakukan oleh sekelompok perempuan saja, maka pola lantai yang digunakan adalah zigzag. Jadi gitu ya. Lalu selanjutnya adalah busana. Busana yang digunakan oleh penari dalam tarian ini adalah baju tradisional khas dari Tionghoa. Untuk perempuan menggunakan baju kebaya berbahan sutera, sedangkan untuk laki-laki menggunakan baju longgar berlengan panjang. Warna yang digunakan dalam busana ini juga sangat-sangat beragam, mulai dari warna merah, hijau, biru, kuning, pink atau merah muda, dan yang lainnya. Biasanya busana tarian ini menggunakan warna-warna yang cerah, karena melambangkan keceriaan dan pemberani seperti sifat orang Betawi. Pada bagian bawah biasanya mengenakan kain batik tradisional Betawi yang bermotif tanduk atau celana panjang berbahan sutra dengan warna yang senada dengan atasannya. Lalu selanjutnya untuk aksesoris kepala atau hiasan kepala, ada bunga konde, tusuk konde ala Tionghoa, kerudung atau cadar khas Betawi untuk perempuan, dan untuk laki-laki menggunakan kain sarung dan topi atau peci. Selain itu, ada juga ikat pinggang yang biasanya digunakan di luar celana. Lalu, untuk beberapa busana dan aksesoris-aksesoris dalam tarian ini memiliki makna-makna tersendiri, seperti contohnya hiasan bunga yang dikenakan di kepala
memiliki tanda sebagai status sosial serta lambang kedewasaan dan kemakmuran. Apabila menggunakan cadar khas Betawi, berarti menutupi kecantikan seorang perempuan dari lirikan-lirikan laki-laki. Penggunaan baju dari sutra ini juga bermakna harapan kesejahteraan dan simbol status sosial untuk pengantin dan keluarganya. Kalian tahu gak sih bagaimana penari dalam tarian Sirih Kuning? Jadi, pada awalnya tari Sirih Kuning ini dibawakan secara berpasangan, yakni laki-laki dan perempuan. Namun, seiring berjalannya waktu, tari ini tidak wajib ditampilkan berpasangan karena bisa dibawakan oleh sekelompok penari perempuan saja, tanpa meninggalkan unsur kebudayaan Betawi dalam tariannya. Jadi gitu ya. Selanjutnya adalah properti. Properti yang digunakan pada tarian ini yaitu selendang. Selendang digunakan untuk menarik penonton agar ikut menari atau menarik penari perempuan dikarenakan tidak boleh bersentuhan pada gerakan berpasangan. Nah, tentunya selendang ini juga bisa digunakan oleh laki-laki dengan cara dikalungkan atau digunakan oleh perempuan dengan cara diikatkan di pinggang jika tidak menari secara berpasangan. Untuk warna dari selendang ini tentunya bermacam-macam tergantung dari kostum atau warna kostum yang digunakan. Gerakan tari Sirih Kuning terdiri dari rangkaian gerakan yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sikap awal. Penari memposisikan diri dengan kedua kaki membentuk huruf V dengan badan tegak namun sedikit ke bawah. Posisi tangan penari sedikit dengan telapak tangan menghadap ke atas. Untuk posisi pinggang sedikit menonjol ke belakang dan pandangan lurus ke depan atau menatap pasangan. Yang kedua, nandak. Pada tahap gerakan ini badan penari masih dalam posisi tegak dan sedikit rendah. Tangan kemudian mengayuh secara bergantian ke arah kanan dan kiri dengan telapak kanan dan digerakkan membuka dan menutup. Begitu juga kaki secara bergantian bergerak ke depan menyesuaikan gerakan dengan tangan. Bagian kepala pun berlenggok mengikuti gerakan tangan dan kaki. Dalam tahap kedua ini dihitung sebanyak 4 kali 8. Ketiga, gerakan sembah. Gerakan ini tahap terakhir dalam tarian Sirih Kuning. Pada tahap ini penari melipat salah satu kaki hingga sejajar dengan lantai, sedangkan kaki yang lainnya dalam posisi seperti memberikan persembahan. Kemudian yang terakhir adalah gerakan menyatukan kedua tangan menghadap ke depan. Gerakan sembah ini juga disebut sembah Cina. Gerakan ini bermakna untuk menunjukkan sifat sopan dari seseorang. Musik pengiring tari Sirih Kuning adalah gambang kromong berpadu gamelan dengan alat-alat musik gesek Tionghoa, yaitu sukong, tehian, dan kongahean yang berfungsi sebagai bass. Lagu pengiring tarian ini adalah Sirih Kuning yang berkisah tentang ungkapan rasa kasih sayang seorang pemuda kepada kekasihnya. Keunikan tarian ini memiliki keunikan dari budaya yang dipakai. Ada perpaduan budaya dalam tarian ini. Jadi, budaya Tionghoa dan budaya Betawi dikombinasikan dalam satu tarian. Kombinasi budaya ini bisa ditemukan di aspek kostum. Nah, dari pemaparan materi yang disampaikan tadi, teman-teman udah mulai penasaran gak sih bagaimana sih bentuk tarian dari tari Sirih Kuning ini sendiri? Maka dari itu, ini dia tari Sirih Kuning.
Sekian penjelasan dan juga video tarian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah!